Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke pertemuan yang kelima untuk matematika dasar. Matematika dasar ini materinya sudah sampai pertidaksamaan. Nah, sebelum kita membahas tentang pertidaksamaan, kita review sedikit tentang soal yang saya berikan di pertemuan yang lalu. Soalnya seperti ini. Kemudian jawabannya adalah seperti ini. Kalau kalian dapati jawabannya tidak seperti ini, kalian boleh sampaikan, barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Untuk soal yang kedua, jawabannya adalah seperti ini. Sama, kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan ya. Sekarang masuk ke materi pertidaksamaan. Materi ini sudah diberikan pada saat kalian masih di jenjang sekolah. Jadi kita hanya mengulang saja. Nah, oleh karena itu, saya harap materi ini bisa diikuti yang bisa, yang dulu sudah bisa, semakin paham, yang dulu belum paham, sekarang bisa mulai belajar kembali. Jadi jangan khawatir ya. Nah, bismillah kita mulai. Yang pertama, dalam pertidaksamaan itu ada yang disebut dengan interval. Interval itu bisa disebut dengan rentang. Nah, kalau ada kalimat matematika seperti ini, A kurang dari X, kemudian X kurang dari B. Artinya, X ini intervalnya berada di antara A dan B. Jadi, X ini lebih besar dari A, tapi dia lebih kecil dari B. Dengan kata lain, X ini terletak di antara A dan B. Karena di sini tandanya tidak ada sama dengan, berarti bilangan A dan bilangan B ini tidak masuk dalam interval. Interval yang seperti ini disebut dengan interval terbuka. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi, yang atas, A kurang dari X kurang dari B, ini berarti sebenarnya tersusun dari dua hal, yaitu yang pertama X ini lebih besar dari A dan X kurang dari B. Ya, sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini kalau kalian pisahkan, dia akan membentuk dua kalimat, X lebih besar dari A atau X lebih kecil dari B. Nah, itu bisa disatukan ataupun dipisahkan. Kembali lagi ke interval terbuka. Interval terbuka itu adalah contoh interval yang di bagian batas-batasnya, ini kan batasnya kan mulai lebih besar dari A sampai kurang dari B. Berarti kan ini A dan B ini kan sebagai batasnya. Nah, batas-batasnya ini tidak masuk dalam rentang tersebut. Berarti dia interval terbuka. Yang seperti ini disebut interval terbuka. Notasi seperti ini, notasi yang atas ini, kurung kurawal X, titik 2, A kurang dari X kurang dari B, tutup kurung. Notasi seperti ini disebut dengan notasi himpunan. Kalian pasti sudah mengenal himpunan. Himpunan kan bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya. Nah, selain disajikan dalam bentuk himpunan, bisa juga disajikan dalam garis bilangan atau grafik. Misalkan ada garis bilangan ini, garis bilangan X, sumbu X. Kemudian ada batas-batasnya. Ada A, ada B. A terletak di sebelah kirinya B, karena A ini lebih kecil dari B. Kemudian karena rentangnya X ini, interval dari X itu lebih besar dari A dan kurang dari B, maka bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah interval untuk X lebih besar dari A atau X kurang dari B. Jadi intervalnya ini yang diwarnai hijau ini. Di mana A dan B-nya ini tidak termasuk dalam himpunan yang dimaksud. Maka dia pakai kurung biasa. Ini
Ini juga simbol dari interval terbuka. Interval terbuka dalam bentuk grafik. Kalau yang bawah ini, yang kurung, buka kurung A, B, tutup kurung, ini juga merupakan cara penulisan interval. Ini artinya sama, berarti rentangnya mulai dari lebih besar A sampai kurang dari B. Sama. Jadi ada beberapa cara untuk mengatakan hal ini, bahwa X itu terletak di antara A dan B, di mana A dan B-nya tidak masuk dalam himpunan. Bisa seperti ini, bisa dalam bentuk notasi himpunan, atau bisa dalam bentuk grafik seperti ini, atau bisa dalam bentuk notasi interval. Jadi ada 3 cara. Ini adalah interval terbuka. Ada yang terbuka, berarti ada yang tertutup. Nah, yang tertutup itu maksudnya ujung-ujungnya itu termasuk dalam himpunan. Jadi batas-batasnya. Ini kan yang paling ujung kiri adalah A, yang paling ujung kanan adalah B. Nah, A dan B-nya kalau untuk interval terbuka itu nggak ikut dalam himpunannya. Jadi dia nggak ada sama dengan di situ. Nah, kalau yang interval tertutup, bagian ujung-ujungnya, batas-batasnya ini, dia termasuk dalam himpunan X. Termasuk dalam X, maka ada tanda sama dengan di situ. Nah, ini maksudnya adalah A dan B itu juga termasuk dalam himpunan tersebut, kelompok tersebut. Nah, kalau kita tuliskan dalam garis bilangan, itu seperti ini. Batas-batasnya untuk A dan B itu ditutup pakai kurung siku. Jadi kotak gitu, kurung siku. Dan yang di antaranya, yang di garis hijau itu berarti anggota dari himpunannya. Gitu ya. Ini adalah simbol dalam bentuk grafik, notasi dalam bentuk grafik. Nah, kalau dalam bentuk notasi interval, berarti pakai gini. A, B, di mana kurungnya itu pakai kurung siku. Jadi serupa, mudah sekali. Kalau terbuka berarti dia pakai kurung biasa, kalau interval tertutup berarti pakai kurung siku. Dalam garis bilangan pun, dalam grafik pun sama aturannya, gitu ya. Bedanya hanya di sini ada sama dengan, yang satu ada sama dengannya, yang satu lagi nggak ada. Kalau nggak ada sama dengannya berarti terbuka, yang satu lagi tertutup. Kita lanjutkan pembahasan kita. Interval, masih tentang yang tadi, tentang interval. Interval, tadi sudah saya sampaikan bahwa bisa dinyatakan dalam 3 cara. Bisa dalam bentuk notasi himpunan, seperti yang tampak pada kolom pertama. Bisa dinyatakan dalam bentuk notasi interval. Bisa pula dinyatakan dalam bentuk grafik. Misalkan untuk yang ini kan sudah kita bahas tadi, A kurang dari X kurang dari B. Karena tidak ada sama dengannya, berarti dia adalah terbuka, interval terbuka. Nah, sehingga dia notasi intervalnya adalah A, B dengan memakai kurung yang biasa, kurung melengkung gitu aja. Grafiknya pun demikian, grafiknya juga sama seperti ini. Ada kurungnya di batas-batasnya pakai kurung biasa karena interval terbuka, dan diantaranya dikasih nilai diantaranya di blok dengan garis yang lebih tebal. Ini kebetulan bisa berwarna, maka kita pakai warna yang lain agar kelihatan. Kalau tidak memungkinkan pakai warna, itu berarti garisnya harus lebih tebal agar menunjukkan bahwa itu adalah anggota dari himpunan. Sekarang garis yang kedua. Garis yang kedua ini juga sudah kita bahas. A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Berarti intervalnya mulai dari A sampai B dengan A dan B itu ikut di dalamnya. Berarti interval ini adalah interval tertutup. Notasi intervalnya pakai A, B dengan kurungnya adalah kurung siku.
Grafiknya juga demikian, pakai kurung siku di ujung-ujungnya. Sama. Sekarang yang ketiga. Nah, ini untuk ujung yang kiri, dia tertutup, yang kanan dia terbuka. Jadi A-nya ikut, tapi B-nya tidak ikut. Maka penulisan intervalnya pun begitu menyesuaikan. Karena A-nya termasuk, tapi B-nya tidak termasuk, maka yang A dia pakai kurung siku, yang B pakai kurung biasa. Grafiknya pun demikian, yang A pakai kurung siku, yang B pakai kurung biasa. Sebaliknya yang bawahnya, A-nya ini terbuka, ujung yang kiri terbuka, yang kanan tertutup, B-nya termasuk dalam himpunan, tapi A-nya tidak termasuk dalam himpunan. Dalam penulisan notasi interval, berarti A-nya pakai kurung biasa, B-nya pakai kurung siku. Sesuaikan dengan apa yang diminta. Gambarnya pun begitu, grafiknya pun begitu, A-nya terbuka, B-nya tertutup. Artinya B-nya ikut dalam himpunan, tetapi A-nya tidak ikut dalam himpunan. Kalau ada yang seperti ini, X kurang dari sama dengan B. Ini kan berarti semua bilangan yang lebih kecil dari B. Yang lebih kecil atau sama dengan B. Berarti mulai bilangan B sampai jalan terus ke kiri. Itu. Nah, ini simbol notasi intervalnya adalah begini. Minta hingga, B. Di mana B-nya itu tertutup, pakai kurung siku karena ada sama dengannya. Kalau minta hingga, itu selalu pakai kurung buka. Selalu terbuka. Karena tak hingga itu kan sesuatu yang tidak terdefinisi. Kita nggak tahu secara pasti nilainya itu berapa. Maka kita tidak boleh pakai kurung siku, kita pakai kurung yang biasa seperti ini. Ini kan himpunan seperti ini kan maknanya mulai dari B terus jalan ke kiri sampai kita nggak tahu berapa kan. Ini tahu X kurang dari sama dengan B. Jadi mulai dari B jalan terus ke kiri sampai kita nggak tahu. Ini dinyatakan secara notasi grafik itu seperti ini. Kemudian untuk yang bawahnya ini serupa dengan yang sebelumnya, serupa dengan yang atas ini, tapi bedanya nggak ada sama dengannya. Himpunan X, di mana X-nya itu kurang dari B. Berarti B-nya tidak termasuk, karena yang dilibatkan dalam himpunan adalah yang kurang dari B. Berarti mirip dengan yang atas ini, minta hingga sampai kurang dari B. Maka B-nya ini pakai kurung biasa. Secara grafik juga demikian. Di titik B ini pakai kurung biasa, kemudian ada tanda panah yang ke arah kiri, dan ini ditebeli. Nah, ini adalah notasi grafiknya. Kemudian bawahnya, ini X lebih besar sama dengan A. Lebih besar sama dengan A, berarti A-nya ikut, termasuk dalam himpunan. Berarti ini adalah tertutup, interval tertutup. Berarti yang paling ujung kiri adalah A, yang paling ujung kanan kita nggak tahu berapa, maka pakai A, tak hingga. Nah, karena tertutup, maka A-nya kita pakai kurung siku, kemudian tak hingganya pakai kurung biasa, meskipun di sini ada sama dengannya. Sebabnya sama kayak tadi, karena tak hingga adalah sesuatu yang tidak terdefinisi. Kita tidak bisa menunjukkan secara pasti berapa nilai dari tak hingga. Maka notasinya seperti ini. Secara grafik, A berada pada yang paling kiri, berada pada posisi yang paling kiri, kemudian tanda panahnya terus ke arah kanan. Karena ini kan artinya himpunannya itu adalah semua bilangan yang lebih besar atau sama dengan A. Yang lebih besar dari A kan semua bilangan yang di sebelah kanannya A. Yang ini juga sama, X lebih besar dari A, berarti
dia himpunan atau interval terbuka, maka notasi intervalnya adalah A, tak hingga dengan kurungnya adalah kurung biasa untuk interval terbuka. Untuk grafiknya sama dengan atasnya tadi, cuma yang ini pakai kurung biasa dan garis bilangannya jalan terus ke kanan karena sampai tak hingga. Kemudian ada pula yang seperti ini. Kalau kalian suatu hari ketemu yang seperti ini, R gitu aja. Nah, R ini maksudnya adalah bilangan real. Semua bilangan real. Kita di pertemuan sebelumnya sudah belajar bilangan real itu seperti apa. Ada sifat padat, ada sifat terurut, dan sebagainya. Bisa dibuka kembali. Nah, notasi himpunan R seperti ini itu bisa disajikan dalam notasi interval mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Karena yang namanya bilangan real itu kan padat dan urut dan sifat-sifat yang lain, sehingga kalau kita sebutkan satu persatu itu pasti bilangannya itu ada dari min tak hingga sampai tak hingga. Itu semua adalah bilangan real. Nah, kalau disajikan dalam bentuk grafik itu seperti ini. Karena semua bilangannya masuk, maka bentuknya jadi seperti ini. Ini artinya semua bilangan, mau ke kiri, mau ke kanan, semuanya tercakup dalam himpunan ini, dalam kalimat ini. Ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut dalam latihan soal. Nah, ini latihan soal, kita butuh sedikit coret-coretan. Nanti nomor 1 akan saya contohkan, nomor 2 kalian kerjakan ya. Kemudian materi selanjutnya adalah menyelesaikan pertidaksamaan. Prosedur yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pertidaksamaan adalah yang pertama, menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas. Yang kedua, mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan positif. Yang ketiga, mengalihkan kedua ruas dengan suatu bilangan negatif, tetapi harus membalikkan arah dari tanda pertidaksamaan. Nah, ini mungkin akan lebih jelas ketika kita terapkan pada soal agar lebih mudah dipahami ya. Ini adalah latihan soalnya, nanti akan saya bahas nomor 1, 2, 3, 4, nomor 5, 6, 7 itu kalian kerjakan sebagai assignment selanjutnya ya. Itu saja materi untuk minggu ini. Minggu depan kita belajar nilai mutlak. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Semoga bisa dipahami materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.